Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal kiram. Amma ba'd. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan kepada kita kesempatan, kemauan serta kemampuan untuk kita memperhambakan diri kepadanya. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada al dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak, tungku-tungku, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Semua manusia yang berakal menginginkan akan suksesnya dalam hidup dunia dan bahagia di akhirat kelak. Semua orang menghendaki demikian. Kemudian apa makna menurut agama sukses di dalam kehidupan dunia dan sukses di akhirat kelak nanti? Hadirin, manusia yang paling berhasil, yang paling sukses di dalam dua kehidupan dunia dan akhirat adalah para rasul. Yang tertinggi tingkat keberhasilannya, mereka diberi titel oleh Allah ulul azmi. Kita ketahui dari sejarah kehidupan mereka itu, para ulul azmi itu hidup di dalam banyak kesusahan, hidup di dalam banyak rintangan yang dihadapi oleh mereka. Ulul azmi maklum sudah pada kita, yang tertinggi Muhammad, di bawahnya Ibrahim, di bawahnya Nabi Musa, di bawahnya Nabi Isa, yang terakhir Nabi Nuh. Semua rasul-rasul ulul azmi itu hidup di dalam kesusahan, di dalam penderitaan pada menghadapi akan umat yang mereka dakwah. Merekalah manusia yang pada penilaian Allah manusia yang berhasil. Maka keberhasilan bukan letaknya pada hidup mewah. Keberhasilan bukan letaknya pada banyak kekayaan. Keberhasilan bukan letaknya pada tinggi pangkat yang didapatkan di atas dunia ini. Bahkan ada di antara rasul yang mereka itu wafat dibunuh dengan digergaji. Ada di antara rasul yang meninggal dunia karena dibunuh dengan digorok lehernya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan di dalam hidup ini letaknya hanyalah pada seberapa kita sanggup mewujudkan akan maksud hidup. Disitulah letak keberhasilan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan
bahwa maksud hidup kita di dunia hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Masa bekerja, Quran mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Masa kita menyembah Allah sampai kita mati. Tujuan hidup di dunia ini hanya satu, yaitu berbuat taat, memperhambakan diri kepada Allah. Itulah maksud hidup. Maka letak keberhasilan di dalam hidup ini sempurna kita dapat melaksanakan akan tugas di dalam hidup. Maka andainya kita mencari kekayaan, setelah kita mendapatkan kekayaan yang melimpah, apakah kita dikatakan orang yang berhasil dalam hidup? Jawab, belum tentu. Lihat dulu seberapa banyak kekayaan yang kau dapat, yang dengannya engkau dapat melaksanakan akan tugas di dalam hidup. Setelah kekayaan engkau dapat, lihatlah berapa banyak kekayaan engkau habiskan untuk berbuat taat kepada Allah. Di situ letak keberhasilan, bukan pada kayamu, tapi pada berapa banyak kekayaanmu engkau pakai pada taat. Andainya engkau mencari kedudukan, dikala pangkat sudah kau dapat, apakah engkau orang berhasil? Lihat dulu, apakah pangkat yang engkau dapat dengannya engkau menyempurnakan akan maksud hidup, berbuat taat kepada Allah atau bukan? Apabila bukan, pangkatmu tak ubahnya seperti pangkat yang didapatkan oleh Namrud, oleh Fir'aun dan kawan-kawannya. Demikian juga yang lainnya. Apapun yang engkau dapat di dalam hidup ini, lihatlah seberapa banyak engkau berbuat taat dengan apa yang engkau dapat daripada pemberian Allah di dalam hidup ini. Karena disitulah letaknya keberhasilan di dalam hidup, bukan pada banyak harta yang kita dapat, bukan pada kenyang perut kita, bukan pada pangkat yang tinggi yang kita dapat, bukan pada kemewahan yang kita dapat di dalam hidup ini. Bukan di situ letaknya keberhasilan manusia di dalam hidup, tetapi letaknya keberhasilan manusia di dalam hidup ini seberapa banyak dia sanggup menyempurnakan akan maksud hidupnya, yaitu berbuat taat kepada Allah. Hadirin, Imam Ramli di awal kitab Nihayatul Muhtad, beliau menulis bahwa Allah membangkitkan akan Rasul kepada umat lintidamil ma'ashi wal ma'ad, agar bisa didapatkan oleh manusia kebahagiaan di dalam hidup dan kebahagiaan setelah mati. Hikmah Allah membangkitkan Rasul kepada manusia lintidamil ma'ashi wal ma'ad, agar hidup di dunia ini teratur
terarah agar hidup di dunia ini bahagia, sentosa, dan besok di akhirat dia juga mendapatkan kebahagiaan. Maka dipahami daripada apa yang ditulis oleh Imam Ramli di awal nihayah muhtadnya, bahwa keberhasilannya seseorang pada sempurna ia mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sempurna dia mengikut Rasul, sebanyak itulah keberhasilan yang dia dapat. Di situ letaknya keberhasilan. Hadirin, tidak mungkin kita bisa mengikuti akan Rasul dengan sempurna apabila kita tak percaya, tak membenarkan, tak yakin kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup jauh daripada Rasul. Quran tidak kita ketahui itu Quran. Hadis tidak kita ketahui itu hadis. Kita tak pernah melihat Rasul, tak pernah mendengar akan perkataan Rasul. Apabila kita tak percaya kepada sahabat Rasul, dari mana agama bisa kita dapat? Apabila kita tak yakin semua sahabat Rasul itu benar, maka kita tidak akan tahu Al-Quran itu Quran, tidak akan tahu hadis itu hadis. Maka mana mungkin kita bisa mengikuti akan Rasul dengan sempurna. Tahu apa yang dibawa oleh Rasul, kita dapat apa yang dibawa oleh Rasul karena kita percaya kepada sahabat Rasul. Tidak akan mungkin kita bisa tahu apa yang disampaikan oleh para sahabat itu apabila kita tak percaya kepada tabi'in, karena kita tak pernah ketemu dengan sahabat, tak pernah kita melihat tingkah laku sahabat, tak pernah mendengar perkataan-perkataan sahabat. Maka tidak mungkin apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada sahabat akan bisa kita ketahui bila kita tak percaya kepada tabi'in. Demikian juga kita tak pernah ketemu dengan tabi'in, baru kita dapat. Apabila kita percaya kepada tabi'in, mereka pun tak pernah kita lihat, tak pernah kita bertemu dengan mereka. Tidak mungkin yang disampaikan oleh mereka bisa kita ketahui apabila kita tak percaya kepada para ulama. Maka untuk mendapatkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa kita ketahui Al-Quran itu Al-Quran, untuk bisa kita ketahui hadis itu hadis, hendaklah kita percaya kepada ulama-ulama yang ada, yang mereka telah mengumpulkan apa yang mereka dapatkan daripada orang-orang yang telah terdahulu. Mereka tulis di dalam kitab-kitabnya, mereka tinggalkan buat kita. Maka kepercayaan kita kepada mereka itu sangat-sangat dibutuhkan. Apabila kita tak percaya kepadanya, apa yang dibawa oleh Rasul tidak akan kita dapatkan. Karenanya oleh Rasul mengatakan kepada kita sebagai umatnya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada para nabi. Rasul, nabi mewariskan kepada kita akan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepadanya, yang disuruh sampaikan kepada kita, yaitu tata cara kita berhubungan dengan Allah dan tata cara kita berhubungan dengan manusia di dalam hidup ini, yang kedua-duanya
bisa kita dapatkan akan nilai taat dan ibadah untuk terwujudnya akan maksud hidup. Itulah yang telah diwariskan oleh Rasul kepada para ulama. Pada hadis yang lain oleh Rasulullah mengatakan, al-ulama'u umana'ullah fi ummati. Ulama-ulama itu kepercayaan Allah pada umatku. Apabila umatku tak percaya lagi kepada para ulama, maka apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa kita dapat. Bila kita tak percaya kepada para ulama, apa yang telah dibawa oleh Rasul tidak akan kita dapat. Kalau di dalam hidup ini kita tak mendapatkan apa yang dibawa oleh Rasul, kita tak menjalankan apa yang dibawa oleh Rasul, maksud kita ingin mendapatkan keberhasilan di dalam hidup dunia dan keberhasilan di akhirat kelak nanti, pastilah kita tidak akan mendapatkannya. Hadirin, jangan kita menduga dikala kita mendapatkan sesuatu di dalam hidup ini daripada pemberian Allah, kita menduga ini adalah kasih sayang Allah kepadaku. Jangan dulu kita menduga apa yang kita dapat di dalam hidup ini itu adalah kasih sayang Allah. Dikala kita dapatkan kesehatan, apakah sehat yang kita dapat daripada pemberian Allah itu karena sayangnya Allah kepada kita? Dikala kita mendapatkan akan kekayaan, apakah karena Allah sayang kepada kita? Dikala kita mendapatkan akan kedudukan, apakah karena sayang Allah kepada kita? Belum tentu. Di dalam tafsir Lataiful Isyarah, salah satu tafsir tasawuf yang ditulis oleh Imam Qushairi, di dalam tafsir tersebut dikatakan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hambanya adalah kulluma asyhadakal mun'im, kulluma dzakkaraka bil mun'im, kulluma ausalaka ilal mun'im, kulluma lam yahjibka anil mun'im. Yang dikatakan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hambanya adalah tiap perkara yang selalu membukakan akan mata hati kita melihat Allah, tiap perkara yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, tiap perkara yang dari waktu ke waktu selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, tiap perkara yang tak pernah menghalangi kita daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya kasih sayang Allah. Maka lihatlah pada apa yang engkau dapat. Dikala engkau hidup sehat, lihatlah apakah sehatmu itu membuat hatimu selalu melihat Allah. Karena sehat bukan datang tiba-tiba, tapi sehat itu dibuat sehat oleh Allah. Sehat itu bukan kita dapatkan dengan makanan. Sehat itu bukan kita dapatkan dengan obat. Yang namanya makhluk, tak ada satupun yang sanggup memberi bekas. Semua yang ada, Allah yang mengadakannya. Dikala engkau sehat, lihatlah bahwa sehatmu itu sehat dibuat sehat oleh Allah akan kamu. Dikala engkau sakit, lihatlah sakitmu itu sakit karena dibuat sakit oleh Allah. Kalau demikian pandangan hatimu, dikala engkau sehat, hatimu melihat akan Allah karena sehatmu dibuat oleh Allah. Setelah Allah membuat, Allah juga yang memeliharanya, Allah juga yang menjaganya, Allah juga yang mengabadikannya.
Demikian juga andainya engkau sakit, juga engkau ingat Allah, karena sakitmu itu dibuat sakit oleh Allah. Demikian juga andainya engkau kaya, engkau melihat kaya itu kaya yang diberikan oleh Allah, bukan kau dapat dengan kepandaianmu, bukan juga engkau dapat karena kemampuanmu, karena pangkatmu, tapi engkau dapat karena diberikan oleh Allah kepadamu. Andainya engkau hidup miskin, juga engkau ingat Allah, karena kemiskinanmu itu miskin yang dibuat miskin oleh Allah akan kamu. Apabila semua yang engkau dapat demikian engkau lihat bahwa dengannya hatimu selalu melihat Allah, apabila dengannya engkau ingat akan Allah, apabila dengannya engkau dekat kepada Allah, apabila dengannya tak pernah menghalangi engkau daripada berbuat taat kepada Allah, kalaupun engkau rasa sakit, kalaupun yang kau dapatkan penderitaan, tapi yakinlah yang kau dapat itulah kasih sayang Allah kepadamu. Tapi andainya sebalik, dengan apa yang kau dapat engkau tak melihat akan Allah yang memberi kepadamu, engkau tak melihat akan Allah yang menjaganya, yang memeliharanya, yang mengabadikannya. Dengan apa yang kau dapat engkau tidak ingat selalu kepada Allah. Dengan apa yang kau dapat engkau tidak dekat kepada Allah. Makin banyak yang kau dapat, makin terganggu engkau di dalam berbuat taat kepada Allah. Kalaupun engkau rasa senang, kalaupun engkau rasa bahagia, yakinlah bahwa yang engkau dapat itu bukanlah kasih sayang Allah, tapi yang engkau dapat itu istidrat daripada Allah. Cuma engkau yang tak rasa, engkau yang tidak tahu, sebagaimana Allah mengatakan di Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah lagi akan mengistidrat akan mereka, tetapi mereka itu tidak tahu, mereka tidak rasa bahwa mereka sedang diistidratkan oleh Allah. Hadirin, lihatlah pada apa yang kita dapat. Apakah ada padanya itu 4 perkara? Kalau ada, benarlah yang kau dapat itu kasih sayang Allah, rahmat Allah kepadamu. Tapi apabila tak ada 4 perkara tersebut, yakinlah yang engkau dapat tak ubahnya seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Yang engkau dapat tak ubahnya seperti apa yang didapatkan oleh hewan-hewan. Hadirin wal hadirat, jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Majmu' Sab'ah, di awal kitab tersebut ditulis oleh pengarangnya untuk mendapatkan seorang manusia akan keberhasilan di dalam 2 negeri, sukses di dalam 2 negeri, yaitu keberhasilan di dalam hidup dunia dan berhasil dia di akhirat kelak nanti. Tidak boleh tidak, mesti bagi seorang manusia itu ada 4 perkara untuk mendapatkan keberhasilan di dalam 2 alam, alam dunia dan alam akhirat. Hendaknya bagi seorang manusia itu ada baginya 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat al-khauf. 4 perkara itu mesti ada bagi seseorang kalau ia ingin sukses di dalam hidup dunia dan berhasil dia di akhirat kelak nanti.
mesti ada padanya pertama ilmu pengetahuan agama, ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang mesti harus dimiliki, ilmu agama. Yang kedua, amal. Orang yang tidak berilmu fahuwa a'ma, orang tersebut buta. Setelah ada ilmu, apabila tidak ada amal, fahuwa mahjub, orang tersebut terhalang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita memiliki akan ilmu agama, kita beramal sesuai dengan ilmu agama yang telah kita miliki. Setelah kita beramal, kita wajib beramal itu dengan ikhlas. Barang siapa yang tidak ikhlas, fahuwa maghbun, orang tersebut rugi. Apapun yang ia kerjakan, apabila tidak ada keikhlasan di dalam dia berbuat, apapun yang dia buat tidak akan mendapatkan faedah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, menyangkut dengan keikhlasan, di dalam awal kitab Bajuri syarah matan takrib, di awal kitab tersebut ditulis keikhlasan itu ada 3 martabat. Martabat yang paling rendah, orang beribadat kepada Allah, orang berbuat mematuhi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, karena ia ingin mendapatkan dunia yang dijanjikan oleh Allah. Dia berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena ia ingin mendapatkan akan kebahagiaan dunia yang telah dijanjikan oleh Allah. Dicontohkan di awal kitab Bajuri seperti orang rajin tiap hari membaca surat Al-Waqiah. Sangat rajin dia membacanya tiap hari, tiap malam. Harapannya agar Allah memberikan kemudahan rezeki kepadanya, agar Allah memberikan kekayaan kepadanya. Itu yang diharapkan. Ikhlaskah dia? Ditulis di dalam awal Bajuri, ikhlas, tetapi martabatnya paling rendah. Orang bertanya, kenapa ikhlas padahal dia mengharap dunia? Jawab, yang diharap adalah dunia yang dijanjikan. Yang diharapnya adalah dunia yang telah dijanjikan oleh Allah. Apabila orang rajin membaca surat Al-Waqiah, Allah memudahkan rezeki kepadanya. Dia sungguh membacanya karena mengharap dunia yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Martabat keikhlasannya amat sangat rendah. Kemudian martabat pertengahan, orang yang ikhlas itu adalah orang yang berbuat taat kepada Allah, menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, karena mengharap dia mendapatkan akan syurga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, dan dia berharap agar selamat ia daripada api neraka. Ikhlaskah orang yang beribadat demikian? Jawab, ikhlas. Tapi martabatnya itu martabat pertengahan, masih kurang. Kenapa kurang? Karena dia berbuat taat, dia bergantung dengan makhluk. Cuma makhluknya bukan duniawi, tapi makhluk yang dia bergantung dengannya adalah ukhrawi. Dia bergantung dengan syurga, dia bergantung dengan neraka. Sungguh dia berbuat taat karena mengharap dia masuk ke dalam syurga.
dia sungguh berbuat taat karena dia ingin diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Hadirin, syurga dan neraka adalah kedua-duanya itu makhluk. Kedua-duanya makhluk. Makhluk tak mampu memberi bekas apa-apa. Syurga tak mampu membuat engkau merasakan kenikmatan. Syurga tak sanggup membuat kesenangan kepadamu. Demikian juga neraka. Dia tidak akan sanggup mengadabkan akan engkau kepedihan yang kau dapat di neraka. Andainya dimasukkan ke dalam neraka, bukanlah neraka yang membuat kepedihan terhadapmu, tapi yang sanggup membuat kepedihan kepadamu, kesakitan adalah Allah, bukan nerakanya. Neraka itu makhluk, dia tak mampu mendatangkan mudarat. Syurga itu makhluk, dia tak sanggup mendatangkan apa yang bermanfaat. Manfaat Allah yang mendatangkan, mudarat juga Allah yang mendatangkannya. La haula wala quwata illa billah. Maka orang yang benar-benar hadir di dalam hatinya apa yang telah diiktikadkannya, maka dia tidak akan terpengaruh dengan syurga. Dia tak akan terpengaruh dengan neraka. Bukan syurga yang diharapkan, bukan lepas daripada neraka yang diharapkan, tetapi dia berbuat taat semata-mata karena memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat taat semata-mata karena memperhambakan diri kepada Allah, lepas daripada dunia, lepas daripada akhirat, semata-mata hati bergantung dengan Allah. Itulah keikhlasan yang tertinggi. Ikhlas yang martabat paling rendah dan ikhlas yang martabat pertengahan. Oleh para muqarrabin, mereka tidak mengatakan ikhlas. Mereka mengatakan itu syirik. Bukan syirik maknanya kafir, tapi syirik maknanya ria. Beribadat karena mengharap dunia yang dijanjikan. Beribadat karena mengharap kebahagiaan akhirat yang dijanjikan. Beribadat dengan demikian harapannya, kata mereka masih ria. Tapi ria setingkat itu bukan dosa. Nilai taatnya yang rendah, dosa tidak. Nilai taatnya yang rendah. Mereka orang-orang muqarrabin, mereka berbuat taat, tidak melihat kepada dunia yang dijanjikan, juga tidak mereka melihat kepada akhirat yang dijanjikan. Mereka melaksanakannya semata-mata karena memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Diperintahkan akan mereka manusia itu, mereka hamba, untuk berbuat taat kepada Allah, padahal mereka ikhlas semata-mata karena Allah. Yang keempat, hendaklah ada bagi seseorang itu takut. Takut itu menurut tingkat ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah daripada hamba Allah adalah para ulama. Merekalah orang yang takut kepada Allah. Karena yang paling takut kepada Allah, yang paling kenal akan Allah, Rasulullah orang yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Ditulis di awal kitab Majmu' Sab'ah, barang siapa yang tidak ada sifat takutnya di dalam hatinya, maka orang tersebut maghrur, hidup di dalam tertipu. Maka 4 perkara itu, kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan di dalam 2 kehidupan, dunia dan akhirat, 4 perkara tersebut mestinya harus kita miliki. Pertama, ilmu.
yang kedua amal, yang ketiga keikhlasan, yang keempat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, keberhasilan seseorang letaknya pada seberapa dia mampu mewujudkan akan maksud kehidupan dunia ini. Disitulah letak keberhasilannya. Sempurna dia mewujudkan akan maksud hidup di dunia. Maksud hidup di dunia hanyalah beribadah, maka tak ada waktu yang kosong daripada ibadah. Tak ada tenaga yang dipakai kecuali untuk ibadah. Tak ada pikiran yang digunakan kecuali untuk ibadah. Tak ada kedudukan yang digunakan kecuali untuk ibadah. Kalau semuanya sanggup dipergunakan untuk beribadah, maka dialah orang yang paling berhasil di dalam kehidupan dunia, dan dia juga menjadi manusia yang paling berhasil nanti di akhirat kelak. Karenanya salah seorang waliullah yaitu Hasan Basri pada ayat Allah yang oleh Allah mengatakan sebahagian daripada hambanya selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Imam Hasan Basri mengatakan, apa maknanya hasanah fid dunya dan apa maknanya hasanah fil akhirat? Yang oleh orang mengatakan doa itu doa sapu jagat. Apa maknanya? Imam Hasan Basri mengatakan makna hasanah fid dunya mendapatkan akan ilmu warisan Rasul dan mengamalkan dengan sempurna sesuai dengan ilmu yang didapatkan. Itulah hasanah fid dunya. Bukan dapat mobil mewah, bukan dapat rumah bertingkat, tapi hasanah fid dunya mendapatkan ilmu warisan Rasulullah dan dapat beramal sesuai dengan ilmu yang didapatkan daripada Rasulullah. Itulah hasanah fid dunya. Dan hasanah di akhirat, apa yang telah dikerjakan di dalam hidup dunia makbul di sisi Allah, dan Allah membalasnya sesuai dengan janjinya menurut apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sedikit pelajaran mau'idhah, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita sekalian. Baik.